Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Dan saya percaya di tahun yang baru ini kita terus berharap bahwa ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya di tahun yang kemarin ada banyak hal-hal yang istimewa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memulai hari ini, hari yang baru, di tahun yang baru, di bulan yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh belajar kebenaran firman-Mu sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami boleh mengerti dan memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya di tahun yang baru ini akan begitu banyak hal-hal yang istimewa yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini kita akan belajar sama-sama dalam Lukas 11. Lukas 11 ayat 5 sampai yang ke-9. Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau saya boleh bertanya, apa yang akan kita buat ketika kita menghadapi situasi dan keadaan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus? Tentu kita akan melakukan hal yang sama, dikatakan kita akan menutup pintu atau bukan kita pura-pura tidur dan pura-pura tidak dengar karena itu sudah malam dan sudah larut dan tentu akan mengganggu. Kalaupun kita bangun, kita akan menyarankan dia untuk datang besok. Tetapi apa yang terjadi? Karena sahabatnya yang datang, karena sahabatnya yang meminta, karena sahabatnya yang mengetok pintu, maka dia membukakan pintu dan juga memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tahukah kita bahwa Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita? Kita yang tidak tahu malu, ya, kita tidak tahu diri, jarang bersekutu dengan Tuhan, jarang bahkan hampir tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kita banyak meminta hal yang tentunya menurut kita baik. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyediakannya. Bahkan kita tidak tahu malu memaksa Tuhan. Kita cenderung mendorong Tuhan untuk segera membuka pintu, untuk segera menjawab setiap permohonan kita, untuk segera memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini ceritakan tentang sahabat. Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik buat Tuhan? Tentunya jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan atau Yesus adalah sahabat yang terbaik. Kita pasti mengiyakan dan mengaminkan hal tersebut. Yesus adalah sahabat yang terbaik. Tapi apakah kita bisa menjadi sahabat yang terbaik bagi Tuhan? Jawabannya adalah pada diri kita masing-masing. Nah, di sini ayat yang 9 yang menarik Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dikatakan di sini, mintalah.
Sudahkah kita meminta kepada Tuhan? Di sini kita lihat dari kisah ini, yang diminta adalah kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang dibutuhkan adalah roti, 3 roti yang dia butuhkan. Nah, Tuhan menjawab adalah kebutuhan yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan yang kita ingini. Jadi, bijaklah meminta kepada Tuhan dengan apa? Menjawab atau meminta sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, carilah maka kamu akan mendapat. Sudahkah kita mencari? Sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita mencari apa yang menurut kita hilang dalam kehidupan kita? Saya mau mencari damai sejahtera, saya mau mencari sukacita, saya mau mencari A, B. Tapi kita tidak berusaha untuk mencari dan menemukannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Tuhan kita ada dalam kehidupan kita. Kita tinggal mencari saja. Cari wajah Tuhan. Ingat kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang berikutnya, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudahkah kita mengetok pintu Tuhan? Dengan apa? Dengan doa kita. Dengan pujian penyembahan kita. Sudahkah kita mengetoknya? Justru kita menjadi pribadi yang pasif. Mencari Tuhan saat diperlukan saja. Mencari Tuhan saat dibutuhkan saja. Tidak pada momen-momen di mana kita bersukacita, di mana kita berbahagia. Justru kita mencari Tuhan pada saat kita susah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua saat ini adalah, sudahkah kita menjadi sahabat yang terbaik buat Tuhan? Apa yang Tuhan perlukan dalam kehidupan kita, sudahkah kita siap untuk memberikannya? Jawabannya adalah pada diri kita masing-masing. Biar kita sama-sama belajar menjadi sahabat. Jangan cuma kita menuntut Tuhan adalah harus menjadi sahabat saya. Tetapi Tuhan juga ingin kita menjadi sahabat Dia. Sama dengan halnya kisah tentang Abraham, kisah tentang Musa, di mana mereka menjadi begitu luar biasa karib, dekat dengan Tuhan, sehingga isi hati Tuhan curahkan kepada mereka berdua. Mari kita sama-sama di tahun ini menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi pribadi yang karib dan dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita bacakan dan kita renungkan setiap hari tentunya. Semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin karib dengan Tuhan, yakin dan percaya segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan menambahkannya. Ada amin, saudara? Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang membutuhkan Tuhan di segala keadaan, di segala situasi, di segala hal, Tuhan. Biar kami menjadi sahabat yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya Tuhan saja menjadi sahabat, tapi Tuhan, kami adalah menjadi sahabat. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu. Apapun menjadi pergumulan, persoalan mereka, Tuhan menjadi sumber jawaban. Yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang menghadapi persoalan beban hidup, Tuhan memberikan kelegaan. Biarlah kami mencari, mengetok, dan meminta kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menerima pintu anugerah kemurahan daripada-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.